Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli-Soliha, ketemu lagi dengan Bu Angga di sini. Nah, hari ini Soli-Solihah akan didampingi oleh Bu Angga untuk kembali belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum menyimak video Bu Angga, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Soli-Solihah, agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sikap berdoa, tangan di depan dada, berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita melihat video yang akan ditayangkan oleh Bu Angga pada slide yang berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa saat kalian menonton video ini, jangan lupa untuk menyimak di materi tematik 4C halaman 8 dan 9. Nah, kalian jangan lupa sambil menyimak materi di buku ini ya. Nah, Soli-Solihah, sesuai dengan pembukaan tadi, Bu Angga akan menjelaskan materi tentang hari ini, yaitu langkah-langkah menyusun kalimat tanya. Nah, gimana sih caranya untuk menyusun kalimat tanya? Sesuai dengan saran Bu Angga tadi, silahkan Soli-Solihah membuka buku tematik 4C pada halaman 8 dan halaman 9. Sembari Soli-Solihah mempelajari buku paket tematik 4C halaman 8 dan halaman 9, silahkan Soli-Solihah juga bisa menyimak video berikut ini. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana sih menyusun kalimat tanya, nah Soli-Solihah perlu mengetahui tentang apa sih ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya ini ada 5W dan 1H. Nah, 5W 1H ini terdiri atas apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa digunakan ketika kita ingin mengetahui sebuah informasi. Kemudian kata tanya siapa ketika kita ingin mengetahui siapa yang melakukan atau subjek yang melakukan. Kemudian kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat yang ingin kita ketahui. Kemudian ada kata tanya berapa digunakan untuk mengetahui jumlah. Kemudian ada kata tanya mengapa digunakan untuk mengetahui sebab. Lalu yang terakhir yang berupa 1H atau how atau yang berarti bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah proses. Nah, kemudian lanjut ke ciri kalimat tanya yang kedua. Di ciri kalimat tanya yang kedua ini, yakni kalimat tanya wajib menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Ingat, wajib menggunakan tanda tanya di akhir kalimat, bukan tanda seru dan juga bukan tanda titik. Kemudian yang ketiga, ciri kalimat tanya yaitu berintonasi tinggi atau naik jika diucapkan. Nah, bagaimana Soli-Solihah? Apakah sudah paham dengan penjelasan Bu Angga tadi terkait dengan ciri-ciri kalimat tanya? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, yang materi berikutnya yaitu langkah-langkah menyusun kalimat tanya. Nah, sebelum kalian menyusun kalimat tanya, kalian harus menentukan topik pertanyaannya.
Nah, karena kali ini di buku tematik 4C kita mempelajari tentang lingkungan sekitar termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan, maka sebagai contoh kita bisa mengambil topik tentang hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah ya, solih-solihah. Kemudian yang kedua, tentukan pilihan kata tanya yang tepat. Ingat, ketika kita menyusun kalimat tanya, kita harus menentukan pilihan kata tanya yang tepat. Jika kita ingin menanyakan waktu, maka kita menggunakan pilihan kata tanya, yaitu kapan. Ketika kita ingin menanyakan sebab, maka kita menggunakan pilihan kata tanya mengapa. Sudah jelas, solih-solihah? Semoga kalian paham ya. Oke, yang berikutnya. Dalam menyusun kalimat tanya, setelah kita menentukan topik pertanyaan dan sudah menentukan pilihan kata tanya, maka yang terakhir adalah menyusun kalimat tanya secara lengkap. Nah, menyusun kalimat tanya secara lengkap ini jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Dan berikutnya, solih-solihah, ada catatan penting yang akan Bu Angga sampaikan terkait kalimat tanya. Nah, di sini yang perlu solih-solihah ketahui, penulisan kalimat tanya hanya diakhiri dengan tanda tanya saja ya, tidak perlu ditambah dengan tanda titik lagi. Nah, jadi ketika kalian menyusun kalimat tanya hanya menggunakan satu tanda saja, yaitu tanda tanya. Sebagai contohnya kita lihat pada slide. Di sini ada contoh yang salah. Contoh yang salah yang pertama, apa manfaat wortel bagi kesehatan? Nah, di sini kenapa salah? Karena ada tanda tanya dan ada tanda titik. Harusnya hanya ditulis tanda tanya saja, tanda titiknya tidak perlu ya, solih-solihah. Nah, kemudian yang contoh kedua, ini adalah contoh yang benar. Di sini ada kalimat apa manfaat wortel bagi kesehatan. Nah, di sini sudah benar karena tidak menggunakan tanda titik, melainkan hanya menggunakan tanda tanya saja. Nah, solih-solihah sudah paham tentunya tentang apa itu kalimat tanya, tentang bagaimana ciri-ciri kalimat tanya hingga tahapan menyusun kalimat tanya. Jangan lupa untuk mencatat materi-materi yang penting dari slide-slide yang tadi ya, sebagai tambahan pembelajaran solih-solihah di rumah. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat 6 pertanyaan dengan menggunakan 5 kata tanya 5H dan 1 kata tanya H. Ya, jadi kalian bisa menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, bisa kalian gunakan untuk menyusun tugas ini. Kemudian jangan lupa tugas ini ditulis rapi di selembar kertas plus tuliskan nama lengkap kalian ya. Nah, untuk tugas ini jangan lupa disimpan dengan baik karena nanti sewaktu-waktu akan dikumpulkan. Oh iya, ternyata lingkungan sekitar itu juga tertuang dalam hadis loh. Bagaimana hadisnya? Coba kita lihat. Ternyata ajaran Islam tentang menjaga lingkungan sekitar tertuang pada surat Ar-Rum ayat 41, yang mana di sini dituliskan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai manusia untuk selalu menjaga lingkungan sekitar, tidak merusak flora dan juga tidak merusak fauna. Nah, bagaimana soli-solihah, sudah paham? Nah, jika sudah paham, jangan lupa untuk mengerjakan soalnya. Nah, soli-solihah, setelah menyimak materi dari Bu Angga tadi, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi sudah Bu Angga berikan ya. Nah, sehat selalu buat kalian semua dan jangan lupa untuk tetap jaga kondisi dan semoga kalian tetap bersemangat selama belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.